Apakah Deadpool Wolverine benar-benar jadi penyelamat Marvel seperti yang digaungkan saat promosi? Menurut saya, belum tentu. Namun yang jelas, Deadpool 3 ini menghadirkan kembali keseruan menyaksikan suguhan superhero seperti sedia kala. Predikat juru selamat Marvel terhadap Deadpool Wolverine jelas memantik ekspektasi selangit untuk rilisan terbaru Marvel Cinematic Universe, MCU, tersebut. Antusiasme itu sudah melesat sejak Deadpool dikonfirmasi masuk MCU. Fan dibuat kian tak sabar saat Wolverine yang mati dalam Logan, 2017, diumumkan bergabung dan hidup lagi untuk proyek ini. Pertaruhan semakin besar karena Marvel Studios menempatkan Deadpool Wolverine sebagai satu-satunya film MCU yang dirilis pada 2024. Sebagai penikmat saga ini yang susah payah bertahan setelah era Endgame, saya pun ikut antusias. Beruntung, ekspektasi saya sanggup dibayar dengan sajian Deadpool Wolverine yang menyenangkan dari awal hingga akhir. Eksekusi Deadpool Wolverine secara umum memuaskan berkat keseriusan serta chemistry trio Ryan Reynolds, Hugh Jackman, dan Shawn Levy. Saya bisa merasakan usaha duo pemeran utama dan sutradara itu dalam menghadirkan tontonan memuaskan. Skenario yang dikerjakan Ryan Reynolds bersama Heath Reese, Paul Wernick, Zeb Wells, dan Shawn Levy memang tidak spesial. Mudah juga rasanya jika harus menyebutkan film superhero dengan ceritanya yang lebih bagus dibanding film ini. Namun, Deadpool Wolverine ternyata mampu memancarkan pesona dengan caranya sendiri. Film ini sejak awal memang punya modal apik berkat solidnya Deadpool, Ryan Reynolds, dan Wolverine, Hugh Jackman. Dua mutan itu mempunyai perangai yang kuat meski sangat berbeda. Menyatukan dua kutub yang berlawanan ternyata berhasil menciptakan tontonan seru sepanjang cerita. Deadpool Wolverine menjadi penuh dengan celetuk dan aksi nyeleneh antara Wade Wilson dan Logan. Shawn Levy juga mempertahankan ciri khas Deadpool dari film terdahulu, seperti Breaking the 4th Wall. Mulut pedas Deadpool juga kembali dibiarkan menggerutu. Ia berulang kali melempar ucapan kasar, berkelakar, hingga mengolok-olok Marvel Studios dan Fox dengan segala problematika yang mereka hadapi. Keputusan mempertahankan rating dewasa bagi Deadpool Wolverine saat masuk MCU terbukti menambah keleluasaan Shawn Levy dalam mengeksplorasi perjalanan Wade Wilson dan Logan. Levy tidak menahan diri dalam menghadirkan adegan laga yang sesekali membuat ngilu. Ia bahkan menyajikan adegan ugal-ugalan secara konsisten sejak awal cerita. Rasa puas setelah menyaksikan Deadpool Wolverine juga disebabkan oleh kemunculan para cameo yang sukses membuat penonton bertepuk tangan. Satu hal yang suka dari cameo film ini adalah mereka tak cuma dijadikan sebagai bahan fan service belaka. Karakter ikonis dalam semesta Marvel itu juga mendapat kesempatan untuk bersinar di bagian cerita tertentu. Pendekatan seperti ini menjadi nilai plus karena beberapa kali luput diperhatikan dalam film-film MCU terdahulu. Sebab, kebanyakan cameo itu muncul hanya untuk mendulang tepuk tangan, kemudian lenyap begitu saja. Elemen musik kembali menjadi bagian integral dalam film MCU ketika Deadpool Wolverine menyertakan lagu-lagu ikonis sebagai official soundtrack. Bye 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 dari NSYNC, Only You, Iris, hingga You Are All In It To Get By menjadi hasil kurasi yang sangat cocok untuk masuk ke dalam cerita. Namun, di antara itu semua, lagu hit Madonna berjudul Like a Prayer adalah bintang utama dari deretan musik latar tersebut. Like a Prayer bahkan layak bersanding dengan OST hit rilisan MCU lainnya, seperti Come and Get Your Love di Guardians of the Galaxy, 2014, Immigrant Song dalam Thor, Ragnarok, 2017, hingga Back in Black dalam Iron Man, 2008. Meski demikian, Deadpool Wolverine belum tentu dapat menjawab ekspektasi semua orang karena beberapa kekurangan. Film itu kembali gagal mengemas villain dengan baik, sehingga momok film MCU belakangan ini masih belum teratasi. Cassandra Nova, Emma Corrin, yang menjadi villain sesungguhnya memiliki potensi besar untuk menghadirkan ancaman. Namun, saya merasa Levy terlalu fokus mengeksekusi arc Deadpool dan Wolverine saja. Villain yang terasa terpinggirkan itu membuat Cassandra Nova seperti di antara ada dan tiada.
Kekurangan ini cukup disayangkan jika melihat penampilan menawan Emma Corrin dengan arc yang serba terbatas. Segmentasi Deadpool ke Wolverine juga terasa terbatas untuk penggemar kedua karakter, atau orang yang masih bertahan mengikuti waralaba MCU. Saya yang termasuk golongan itu merasa tidak terlalu sulit mengikuti cerita. Meski sebenarnya saya meyakini ada banyak sekali Easter eggs yang terlewat dari pandangan. Kesanggupan itu tidak lepas karena saya sudah menonton berbagai rilisan penting yang terkait dengan Deadpool Wolverine, mulai dari Loki hingga Logan. Namun, bagi mereka yang awam terhadap TVA, Secret Timeline, Elliot, apalagi cara kerja mutan di dunia X-Men, rasanya menikmati Deadpool Wolverine akan membutuhkan usaha yang lebih keras lagi. Meski begitu, Deadpool ke Wolverine pada akhirnya adalah tontonan superhero yang menawarkan keseruan khas film blockbuster tengah tahun. Walau tidak bisa merasakan emosi layaknya fan garis keras, penonton awam setidaknya masih bisa menikmati kebrutalan si mutan merah dan mutan kuning mencabik-cabik musuh hingga saling berseloroh sepanjang cerita.